Pada suatu sore yang tenang, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di kediamannya yang sederhana, datanglah dua orang tamu. Yang pertama adalah seorang wanita tua penjual kahwa, minuman tradisional khas Timur Tengah. Dan yang kedua adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata. Lalu si pemuda Mesir melanjutkan pengaduannya. Dengan seksama, Abu Nawas mendengarkan keluhan mereka. Wajahnya tampak serius. Matanya tajam menatap. Seakan ingin memahami sepenuhnya masalah yang mereka bawa. Setelah mendengar kisah keduanya, Abu Nawas pun mengambil keputusan. Ia menyuruh seluruh muridnya menutup kitab pelajaran. Lalu ia berkata, "Sekarang pulanglah kalian, dan malam nanti ajaklah teman-teman kalian datang ke rumahku. Bawalah cangkul, kapak, martil, penggali, dan batu." Murid-murid Abu Nawas tentu saja merasa heran. Apa gerangan maksud guru mereka kali ini? Tapi mereka sangat patuh, karena mereka tahu Abu Nawas selalu punya alasan kuat di balik setiap perbuatannya. Malam pun tiba. Para murid datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta. Saat mereka semua berkumpul, Abu Nawas berkata dengan mantap, "Hai kalian semua, malam ini pergilah, rusaklah rumah Tuan Kadi yang baru." Mendengar perintah itu, para murid sontak terkejut. "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi? Bagaimana bisa?" Umam mereka. Namun Abu Nawas menenangkan mereka. "Laksanakan saja perintah gurumu ini. Siapapun yang mencoba menghalangi, jangan pedulikan. Bila ada yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh kalian. Dan jika ada yang melempari kalian, lempar balik." Walaupun hati para murid masih ragu, mereka akhirnya berangkat. Sebab mereka sangat percaya bahwa guru mereka tidak pernah berbuat tanpa alasan. Berbondong-bondong mereka menuju rumah Tuan Kadi. Laksana para demonstran yang berteriak-teriak menghancurkan rumah sang pejabat. Orang-orang kampung pun heran menyaksikan kejadian itu. Ada yang mencoba mencegah, tapi karena jumlah murid Abu Nawas sangat banyak, tidak ada seorang pun yang berani menentang. Tuan Kadi yang baru saja diangkat terkejut bukan kepala. Ia segera keluar rumah dan berteriak, "Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" Para murid serentak menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas." Mendengar itu, wajah Tuan Kadi memerah, matanya menyala-nyala. Namun, para murid tak berhenti, terus merobohkan rumah itu hingga rata dengan tanah. Keesokan harinya, Tuan Kadi yang marah besar langsung menghadap Baginda Raja. Dengan emosi, ia mengadukan perbuatan Abu Nawas. Maka, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Baginda bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, hamba melakukan itu karena pada suatu malam hamba bermimpi. Dalam mimpi itu, Tuan Kadi sendiri yang memerintahkan hamba merusak rumahnya. Karena katanya rumah itu tidak cocok dan dia ingin yang lebih bagus lagi." Mendengar jawaban itu, Baginda tercengang. "Hanya karena mimpi, kau berani melakukan tindakan seperti itu? Dari mana hukum seperti itu berasal?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Hamba hanya memakai hukum Tuan Kadi sendiri, tuanku." Seketika wajah Tuan Kadi pucat pasi. Ia gemetar, tak sanggup berkata apa-apa. Melihat itu, Baginda mulai curiga. "Benarkah kau memiliki hukum seperti itu, wahai Kadi?" Namun, Tuan Kadi tetap diam, tak mampu menyangkal. Abu Nawas lalu melanjutkan penjelasannya.
Baginda, beberapa hari yang lalu seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini. Ia bermimpi menikah dengan anak perempuan Tuan Kadi dengan mahar sekian banyak. Tapi Tuan Kadi yang mendengar mimpi itu benar-benar meminta mahar tersebut. Ketika pemuda itu menolak, Tuan Kadi merampas seluruh hartanya. Itulah sebabnya pemuda ini menjadi pengemis hingga ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda mendengar dengan seksama. Namun untuk memastikan kebenaran cerita itu, Baginda memerintahkan agar pemuda Mesir itu dipanggil ke istana. Beruntung pemuda itu memang sudah diminta Abu Nawas menunggu di depan istana. Maka segera ia hadirkan ke hadapan Baginda. Saat ditanya, pemuda itu membenarkan semua cerita Abu Nawas. Bahkan ia membawa saksi seorang pemilik penginapan tempatnya tinggal. Baginda murka seketika. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Tanpa pikir panjang, Baginda langsung memecat Tuan Kadi dari jabatannya. Seluruh harta kekayaan Tuan Kadi disita dan diserahkan kepada pemuda Mesir sebagai ganti rugi. Setelah perkara selesai, pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Namun Abu Nawas berkata, "Janganlah engkau berikan sesuatu pun kepadaku. Aku tidak ingin menerima imbalan apa, karena aku hanya ingin menegakkan keadilan di negeri ini." Pemuda itu pun kagum luar biasa kepada Abu Nawas. Ketika ia kembali ke Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan dan keadilan Abu Nawas kepada seluruh penduduk negeri. Hingga nama Abu Nawas pun terkenal sampai ke negeri seberang. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuasaan tanpa moral dan keadilan hanya akan membawa kehancuran. Dan seseorang yang cerdas adalah yang mampu menegakkan kebenaran tanpa pamrih, sebagaimana yang dicontohkan Abu Nawas. Semoga kita semua bisa meneladani keberanian dan kecerdasan beliau dalam menegakkan keadilan dengan cara-cara yang bijaksana. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.